Perkenalkan, nama saya Miko Jayandi, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Untirta. Manusia sedang dihadapkan dengan masalah yang besar. Kita ditugaskan untuk memilih solusi dalam dua kotak berikut. Dalam kotak A, ada solusi paripurna yang memecahkan masalah selama-lamanya, tapi harganya sedikit lebih mahal dan manusia akan harus beradaptasi dalam waktu yang panjang. Dan di kotak B, ada solusi di mana manusia tidak perlu berubah dan biaya relatif lebih murah, tapi sebagai bayarannya usia kita akan terpotong 4 tahun dan kita juga akan harus menghadapi bencana alam setiap tahun. Masalah yang kita hadapi tadi adalah masalah kebutuhan energi. Di dalam kotak A terdapat pilihan energi bersih yaitu surya. Dan di kotak B terdapat energi fosil seperti batu bara yang mengeluarkan polusi jika dibakar. Indonesia sangat bergantung dengan batu bara. Kira-kira kenapa seperti itu dan bagaimana cara kita mendorong pemerintah untuk memulai transisi ke kotak A? Perubahan sistem ini hanya bisa dilakukan dengan cara mendesak para pemegang kekuasaan, seperti pemerintah atau pebisnis besar untuk memulai menjalankan komitmen mereka. Misalnya minta pemerintah untuk berinvestasi ke arah energi bersih, juga kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap energi bersih, seperti pengenalan sistem pembatasan atau pajak karbon bagi para pelaku industri maupun sektor energi. Juga, teori difusi inovasi ini dasarnya terbagi dari dua kata, yaitu difusi dan inovasi. Inovasi merupakan sebuah praktek, gagasan yang dianggap baru oleh seseorang individu atau kelompok masyarakat. Kemudian difusi, yaitu sebuah jenis perubahan sosial yang merupakan suatu proses perubahan di mana terjadi dalam struktur dan fungsi-fungsi sistem sosial, maka dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses penyebaran sebuah ide atau hal yang baru dalam sebuah upaya untuk mengubah masyarakat yang terjadi secara berkelanjutan atau terus-menerus dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu bidang tertentu ke bidang lain, dan dari sebuah kurun waktu tertentu ke waktu berikutnya kepada kelompok anggota sistem sosial. Inovasi ini berkaitan dengan sebuah gagasan, barang, ataupun tindakan yang dianggap suatu hal baru oleh masyarakat. Dalam hal ini cukup penting adanya sebuah kebaruan dalam inovasi diukur dengan subjektif menurut pandangan masing-masing individu yang menerimanya. Selanjutnya, tahapan proses adopsi inovasi teknologi. Yang pertama ada kesadaran atau awareness. Pada tahap ini, masyarakat dan pemerintah menyadari dan memahami pentingnya perubahan menuju energi baru terbarukan. Yang kedua ada minat atau interest. Pemerintah yang sudah mengetahui dan sadar akan perlunya transisi menuju energi baru terbarukan, belum menunjukkan kesadarannya tersebut dari perbuatannya. Seperti masih mensubsidi energi batu bara yang notabene-nya energi yang paling banyak menyumbang kerusakan iklim. Yang ketiga ada penilaian atau evaluation. Dilihat berdasarkan teori difusi inovasi, teknologi seperti ini seharusnya sudah berjalan sejak lama seiring dengan kesadaran. Yang keempat adalah mencoba atau trial. Pada tahap ini, pemerintah merencanakan transisi energi baru terbarukan pada 2025 sebesar 23%. Yang kelima ada menerima atau adoption. Pada tahap ini, masyarakat dan pemerintah harus menerima dan sedikit berkorban dengan adanya perubahan. Contoh daerah yang sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga surya. Sebanyak 64.000 lebih hamparan panel surya tersusun rapi di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Ribuan panel surya tersebut membentang di atas ladang seluas 29 hektar. Kehadiran alat penangkap sinar matahari tadi difungsikan oleh Vena Energi sebagai sumber energi listrik baru sejak 5 September 2019. Dengan jumlah kapasitas tersebut, PLTS Likupang dinilai menjadi PLTS terbesar di Indonesia hingga saat ini dan sebagai penopang sistem kelistrikan jaringan perusahaan listrik negara PLN, Sultugo, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. PLTS Likupang sendiri dibangun sejak tahun 2017 akhir dan memakan waktu sekitar 1,5 tahun dengan total biaya investasi mencapai 29,2 juta dolar Amerika. Pembangkit tersebut memiliki 120 ARI box, 24 set inverter, dan 64 PV box. Kontrak jual beli listrik berlangsung selama 20 tahun dengan skema build, own, operate, dan transfer. Jadi, kesimpulan yang dapat tertarik adalah teori difusi inovasi merupakan teori yang mengadopsi inovasi untuk perubahan. Dalam contoh saya adalah pembangkit listrik tenaga surya sebagai inovasi menuju nol emisi untuk menjaga iklim dunia dan membuatnya lebih baik. Dan untuk penutup, izinkan saya untuk berpantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Asi. Terima kasih sudah mampir, sekian dan terima kasih.